Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang saya hormati, Ibu dosen, Ibu Rizky Nifsi Ramdini, MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi hari ini, yaitu sistem rangka. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Arini Dewi sebagai moderator dan Amelia Azahra Mustana sebagai notulen dan anggota presentator lainnya Resti Ayu Anggraini, Putih Mutiara Wati, Yusuf Sugeng Prasetyo, dan M. Dawami Akbar. Marilah kita buka dan mulai presentasi ini bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kepada Resti Ayu Anggraini saya persilahkan. Sebelumnya udah ke-share belum ininya, materinya? Udah. Sudah, Kak, sudah. Udah, Kak. Jadi, apa itu rangka dan fungsinya? Nah, rangka atau skeletal merupakan penyongkong tubuh manusia. Rangka dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak, yaitu ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rangka juga sudah terbentuk lengkap pada akhir bulan kedua pada perkembangan embrio. Rangka tubuh disusun oleh tiga jenis jaringan, yaitu jaringan tulang keras, tulang jaringan jaringan tulang rawan, jaringan ikat sendi atau ligamen. Selanjutnya, fungsi rangka yaitu menegakkan atau menopang tubuh. Menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti otak, jantung, paru, dan mata. Tempat meletaknya otot-otot rangka, tempat membentuk sel-sel darah merah, sebagai tempat cadangan lemak di sumsum kuning. Rangka tubuh juga dibagi menjadi dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka bagian kerangka manusia yang terletak di sepanjang tubuh tengah tubuh. Rangka ini berfungsi untuk menopang, melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru serta mempertahankan postur tubuh. Contohnya ada yang di seperti gambar ini yang berwarna kuning. Selanjutnya ada rangka apendikular. Adalah kerangka yang menyusun anggota gerak tubuh terdiri dari lengan, kaki, serta tulang-tulang pendukung fung- seperti bahu, fungsinya untuk mobilitas dan lokomosi tubuh. Selanjutnya, rangka aksial ini dibagi menjadi terdiri dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tulang pembentukan bagian kepala, ada 8 meliputi satu tulang dahi, satu tulang dahi atau frontal, satu tulang baji sphenoid, satu tulang tapis ethmoid, tulang pelipis temporal, satu tulang kepala belakang occipital, dua tulang ubun-ubun parietal. Yang selanjutnya kepada Putih saya persilahkan. Dua tulang penyusun wajah, ada 14 meliputi dua tulang hidung atau nasale, dua tulang air mata atau lakrimal, dua tulang kering hidung bawah atau concan nasalis inferior, dua tulang rahang atas atau maksila, satu tulang rahang bawah atau mandibula, dua tulang pipi atau zygomaticus, satu tulang mata bajak atau vomer. Kak, slide-nya belum ganti.
Maaf Kak Arini, slide-nya. Sebentar ya. Dua tulang penyusun wajah, yaitu dua tulang langit, langit atau platinum. Yang B, tulang pangkal lidah atau hyoidium. Tulang yang berhubungan langsung dengan pangkal lidah adalah tulang hyoid, yaitu tulang berbentuk tapal kuda yang terletak di antara leher dan dagu. Tulang hyoid berfungsi sebagai penopang lidah, otot-otot dasar mulut, serta berperan penting dalam proses berbicara, menelan, dan bernafas. Fungsi untuk penggerakan lidah. Tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 4 ruas tulang ekor yang mendukung posisi tulang belakang. Tulang belakang terdiri adalah 7 ruas tulang leher berfungsi menopang kepala serta gerakan kepala seperti memutar dan mengangguk. 12 ruas tulang punggung berfungsi melindungi sumsum tulang belakang, keseimbangan tulang, serta gerak tubuh seperti memutar dan membungkuk. 5 ruas tulang pinggang, yaitu menopang sebagian besar berat tubuh dan sebagai titik peletakan otot dan ligamen yang mendukung seluruh gerak tubuh. 5 ruas tulang kelangkaan, sebagai penyalur berat badan dari tulang belakang ke panggul. 4 ruas tulang ekor mendukung posisi anus menopang tubuh ketika duduk. Beberapa tulang Untuk selanjutnya untuk Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Beberapa tulang leher memiliki penamaan khusus yaitu tulang atlas. Tulang atlas tulang leher pertama C1 berbentuk seperti cincin. Tulang ini menopang dan mendukung menyokong tengkorak mirip seperti tokoh atlas dalam mitologi Yunani yang menyokong bola langit. Sendi atlanto-occipital sebagai penyambung tulang atlas dan tulang kepala belakang occipital memungkinkan tengkorak bisa bergerak mengangguk ke atas dan ke bawah. Tulang aksis 2. Tulang aksis. Tulang aksis, tulang leher kedua C2. Adanya dens atau prosesus odontoid yang mencuat seperti tonjolan bertemu dengan tulang atas membentuk sendi atlantis. Hal ini menjadikan tulang aksis sebagai tengkorak atau aksis bagi tulang atlas dan tengkorak untuk memutar ke kiri dan ke kanan. 3. Tulang vertebra. Tulang vertebra prominens, tulang leher ketujuh C7 memiliki prosesus spinosus yang panjang dan paling menonjol atau prominens sehingga mungkin saja prosesus tersebut dapat teraba di atas kulit. Tulang dada, sternum. Tulang dada adalah tulang datar panjang yang melindungi jantung, paru-paru, dan organ penting lainnya. Ada 3 bagian dan beserta nama latinnya. Nama bagian hulu, nama latin manubrium sterni. Bagian badan, corpus sterni. Bagian taju pedang, processus subhedius. Tulang rusuk kosta. Tulang rusuk kosta merupakan tulang panjang yang membentuk rongga dada untuk melindungi jantung, paru-paru, dan organ lainnya. 1-7 tulang rusuk sejati, jumlah contoh costa vera. Gambar 8-10 tulang rusuk palsu, jumlah 3,
Contoh spuria. 11 sampai 12. Tulang rusuk melayang. Jumlahnya 2. Contoh kostal fluctuans. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, M. Dawami Akbar. Baik, terima kasih. Kang, ya. Selanjutnya, dalam sistem rangka manusia itu ada rangka pendikuler, yaitu kerangka yang menyusun ekstremitas atau alat gerak manusia, yang terdiri dari tulang bahu, yang menghubungkan lengan dengan tubuh, tulang anggota gerak atas yang menghubungkan tubuh dengan tangan, tulang panggul yang menghubungkan tulang belakang dengan kaki, dan tulang anggota gerak bawah yang menghubungkan tubuh dengan kaki. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tulang bahu ya. Slide-nya belum ya. Slide-nya, maaf Kak. Slide-nya ya, lanjutkan aja ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tulang bahu. Tulang bahu itu adalah bagian dari sistem rangka tubuh manusia yang memiliki fungsi penting dalam membentuk struktur bahu dan pergerakan bahu. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka atau clavicula dan tulang belikat. Tulang selangka atau clavicula adalah tulang panjang dan tipis yang membentang secara horizontal dan tulang dada dan tulang belikat. Tulang selangka itu berfungsi sebagai penopang lengan, menjaga stabilitas bahu, dan melindungi saraf serta pembuluh darah di area leher dan bahu. Selanjutnya itu tulang belikat. Tulang belikat adalah tulang piti berbentuk segitiga di punggung atas yang berfungsi sebagai penghubung tulang lengan atas dan tulang selangka. Tulang belikat atau scapula berfungsi untuk pergerakan bahu karena menjadi tempat pelekatan berbagai kelompok otot yang memungkinkan lengan bergerak bebas dan stabil. Selanjutnya yaitu ada tulang panggul. Tulang panggul adalah struktur tulang di tengah kerangka yang menghubungkan tulang belakang dengan tungkai bawah, terdiri dari sakrum, tulang ekor, dan 2 tulang panggul yang menyatu dari ilium, ischium, dan pubis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tulang ilium sebagai penopang berat badan bagian atas, penstabil tulang belakang, dan sebagai tempat pelekatan berbagai otot dan ligamen yang penting untuk pergerakan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tulang duduk atau ischium yang menopang sebagian besar berat tubuh saat posisi duduk dan memberikan dukungan struktural pada tulang punggung bagian bawah bersama tulang panggul lainnya. Kemudian ada tulang kemaluan atau pubis yang melindungi organ dalam seperti kandung kemih, organ reproduksi, dan usus dari cedera, serta menopang struktur tubuh bagian bawah dan menjadi titik pelekatan otot untuk pergerakan. Selanjutnya itu ada tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas itu sekumpulan tulang yang membentuk anggota tubuh bagian atas mulai dari bahu hingga ujung jari tangan yang berfungsi untuk pergerakan, mengangkat, memanipulasi objek, dan menjaga struktur tubuh yang terdiri dari lengan tulang atas atau humerus,
yang berfungsi menopang struktur tubuh bagian atas, memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat, menarik, dan memutar. Nah, itu tulang pengumpil atau radius yang sebagai bagian dari leg, struktur lengan untuk menstabilkan pergelangan tangan serta menyalurkan beban dari tangan ke lengan atas. Selanjutnya itu tulang hasta juga sebagai struktur utama yang menstabilkan lengan bawah. Juga selanjutnya tulang pergelangan tangan atau karpal, pergerakan seperti menekuk, meluruskan dan memutar pergelangan tangan serta menghubungkan lengan bawah dengan telapak tangan. Di bawahnya itu ada tulang jari-jari yang membentuk struktur dan kerangka jari, memungkinkan gerakan presisi seperti mengepalkan tangan. Selanjutnya tulang telapak tangan atau metakarpal yang membentuk struktur tangan, bertindak sebagai penghubung antara tulang pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya ya udah, itu terakhir anggota gerak bawah adalah bagian tubuh bawah manusia, yaitu kaki yang terdiri dari tulang-tulang seperti tulang paha, tulang lutut, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, serta tulang pergelangan kaki dan tulang jari kaki. Yang pertama itu ada tulang paha atau femur, adalah tulang terpanjang dan terberat yang terkuat di tubuh manusia, yang berfungsi menahan berat badan, menstabilkan tubuh saat bergerak, menghubungkan otot dan ligamen di pinggul dan lutut. Di bawahnya ada tulang tempurung lutut atau patella yang menyambung otot paha sisi depan dengan tulang kering. Di bawahnya lagi ada tulang kering, yaitu untuk menopang berat badan dan menstabilkan tubuh saat bergerak. Di sebelahnya ada tulang betis atau fibula untuk menstabilkan kaki bagian bawah bersama tulang kering, mendukung otot tendon dan ligamen untuk gerakan seperti berjalan dan berlari. Di bawahnya ada tulang pergerakan kaki atau tarsal untuk menopang berat badan, memungkinkan berbagai gerakan seperti menekuk ke atas dan ke bawah, serta memutar kaki. Di bawahnya ada tulang jari kaki untuk membantu gerakan kaki seperti ditekuk dan diturunkan. Dan yang terakhir ada tulang telapak kaki untuk menjaga keseimbangan kaki dan tubuh saat berdiri dan bergerak, seperti berjalan, berlari, atau melompat. Itu saja ya materi yang saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh teman-teman. Boleh bertanya, Kak, dari kelompok 5. Ya, Mas Adit gimana? Boleh dideskripsikan nggak perbedaan tulang panjang dan pendek? Dan satu lagi, bagaimana menangani osteoporosis pada lansia? Dan kegiatannya apa aja yang aman? Terima kasih. Kau boleh diulangi nggak? Pelan-pelan aja. Oke. Boleh deskripsikan perbedaan tulang panjang dan pendek? Sudah?
Ya, teman-teman kelompok satu ada yang mau jawab nggak? Izin nggak? Saya boleh jawab. Hmm, izin nggak? Mau Ya, jawab? Boleh. Ya, silakan Mas Dawami kalau mau jawab. Pertanyaan dari Mas Iya. Ade tadi. Mas Pertanyaannya kan siapa tadi ya? Lupa Adit. perbedaan antara tulang panjang dan tulang pendek ya. Tulang panjang kan pasti memiliki panjang yang lebih jelas dan lebih besar dari lebarnya ya. Sementara tulang pendek itu berbentuk kubus atau kotak dengan panjang, lebar, dan tebal yang kurang lebih sama antara tulang-tulang pendek lainnya gitu. Jelas kak? Ya, itu sama pertanyaan yang satunya tadi. Itu tadi Mas Adit itu dari kelompok berapa ya? 5. 5, Mbak. Ya, 5. Terus pertanyaan yang selanjutnya satunya tadi. Hmm. Notulen tadi mana? Lupa notulen. Saya. Ya, Mbak Amel. Sama bagaimana menangani osteoporosis pada lansia dan kegiatan yang aman apa saja? Oh, izin menjawab, nambahkan ya kak. Jadi untuk pertanyaan yang bagaimana cara menangani osteoporosis pada lansia ya. Iya. Eh, Penanganan osteoporosis pada lansia itu dapat seperti mengkonsumsi suplemen seperti kalsium, vitamin D, atau obat-obatan bifosfonat, dan obat biologis, serta perubahan gaya hidup sehat. Perubahan gaya hidup sehatnya itu seperti olahraga teratur, pola diet sehat, hindari kebiasaan yang tidak sehat, dan untuk mencegahnya mungkin menciptakan lingkungan yang aman, terapi fisik. Itu aja mas. Iya. Mas. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, saya Nanja dari kelompok 3. Ya, silakan Nanja. Mengapa tulang belakang berfungsi sebagai penopang tubuh? Nah, izin menjawab ya, mengapa tulang belakang berfungsi sebagai penopang tubuh? Karena strukturnya yang seperti pilar kokoh dari tumpukan ruas tulang vertebra yang dihubungkan oleh bantalan diskus dan ligamen kuat. Susunan ini menciptakan sebuah struktur yang elastis
dan fleksibel memungkinkan tubuh tetap tegak, mendukung berat badan, kepala, dan batang tubuh, serta memungkinkan gerakan seperti membungkuk dan memutar. Itu sih. Ada lagi pertanyaannya dari kelompok 3? Sudah, Kak. Kan masing-masing kelompok satu pertanyaan ya, Kak? 2 sih kayaknya. Katanya tadi diganti satu pertanyaan. Oh, Satu Kak gitu. Arin. Oh iya, Ada iya, satu maaf, Kak. maaf. Heeh. Oh ya, kelompok selanjutnya silakan. Kasih ya, Kak. Ya, Izin Kak mau bertanya dari kelompok 4. ya kelompok 4, Lutfia, silakan. Dalam sistem rangka manusia, tulang apa yang paling panjang? Maaf Kak, boleh diulang? Mau diulang? Iya Kak. Dalam sistem rangka manusia, tulang apa yang paling panjang? Udah jelas, Kak? Udah Kak. Makasih. Izin menjawab buat pertanyaan dari Kak Lutfia ya. Tulang yang paling panjang itu di dalam sistem rangka manusia ada tulang pahak atau femur. Letaknya itu di bagian pahak menghubungkan tulang pinggul atau pelvis dengan tulang lutut atau patella dan tibia. Panjangnya itu rata-rata sekitar 45 sampai 50 cm pada orang dewasa, tergantung tinggi badan. Jenisnya juga termasuk tulang panjang ossa longga. Fungsinya untuk menopang berat badan saat berdiri dan berjalan dan berlari. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, untuk kelompok terakhir, kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya dari kelompok 2. Ya, Fatika, silakan. Bentar. Tanya, mengapa rangka manusia disebut sebagai alat gerak aktif? Jelas nggak, Kak? Boleh diulang lagi nggak, Kak? Pertanyaannya, mengapa rangka manusia disebut sebagai gerak pasif? Izin menjawab ya Kak, pertanyaan Kak Fatika ya. Rangka manusia disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan otot sebagai alat gerak aktif untuk menghasilkan pergerakan. Iya, jawabannya itu aja ya, Putih ya. Ya Kak. Apa udah jelas, Fatika? Sudah, Apa Kak. masih Terima belum? kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya kelompok lain? Apa, Mbak? Salah bocor. Aktif ya? Yang kedua pasif. Salah bocor. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan membawa berkah dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.